Kompetisi seleksi Olimpiade Matematika. Kompetisi ini berskala internasional. Bahkan para juri yang dikirim ke sini berasal dari Asosiasi Matematika Huaguo. Saya dengar, jika Anda lolos babak penyisihan, ada hadiah 200. Sebanyak itu? Tidak heran saya melihat mahasiswa dari desa sebelah semuanya bergegas kembali. Bahkan putra kepala desa secara khusus kembali dari Universitas Haicheng untuk mengikuti kompetisi. Putra kepala desa, maksudmu yang kuliah di Universitas Haicheng dan dipuji oleh guru-guru di semua mata pelajaran. Sejak kecil, tepat sekali. Menurutku babak penyisihan ini, hanya dia yang bisa. Aku ingat desa kita, ada juga satu di Haicheng. Seorang mahasiswa yang belajar, yang dari keluarga Gu. Putra dari keluarga Gu itu. Mahasiswa macam apa dia itu? Dia putus kuliah di tengah jalan. Ayahnya yang penjudi meninggal, meninggalkan setumpuk utang. Ibunya juga meninggal, sangat tidak beruntung. Kalau dilihat begini, dia tidak berguna. Ayo pergi. Kakak, tidak apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Bian, kenapa kamu bersikap seperti orang dewasa kecil? Baiklah. Tetap di sini dengan patuh dan jangan bergerak. Kakak akan pergi ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Apa ini? Di papan tulis ada soal matematika Olimpiade yang ditinggalkan juri. Belum ada yang bisa menyelesaikannya. Dikatakan bahwa jika kamu menjawab dengan benar, kamu bisa dapat poin tambahan sebagai pengecualian. Ini terlalu sulit. Ayo. Masalah sesederhana ini juga dianggap sulit. Ketua Main, Kepala Desa, Ayah Xiaoyang. atas kehadiran Anda di desa kami, Xiaoyang dan saya merasa sangat terhormat. Ketua Meng, ahli terkemuka di bidang matematika. Tidak sama sekali. Putra Anda di universitas. Dia benar-benar luar biasa. Xiaoyang, putra kepala desa. Bahkan saya sudah mendengar namanya. Memang seorang jenius di Departemen Matematika. Terima kasih, Profesor Meng. Aku akan terus bekerja keras. Ini, siapa yang memecahkan masalah ini? Siapa yang mencoret-coret papan tulis? Ini bukan coretan. Ini dipecahkan oleh seseorang. Cepat, berikan saya jawabannya untuk soal ini. Saya tidak salah. Ini memang jawabannya. Soal ini adalah soal tingkat kesulitan abad. Soal matematika Olimpiade. Bahkan mahasiswa top. Tidak banyak yang bisa menyelesaikannya. Tidak disangka. Di desa ini terpecahkan. Hei, apakah ada di antara kalian yang melihat siapa yang menyelesaikannya? Tidak. Terlalu banyak orang datang hari ini. Kalau begitu saya khawatir. Kita harus bertanya kepada petugas yang bertugas untuk mengetahuinya. Kalau begitu cepat pergi bertanya. Orang ini sangat penting. Inilah jenis bakat yang dibutuhkan Huaguo kita. Seorang jenius matematika. Tidak perlu melihat. Ini aku. Masalah ini terlalu sederhana. Aku sarankan untuk menambah kesulitan. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Apa yang kamu tahu? Cepat pergi. Ini kelas dunia. Soal Olimpiade Matematika yang begitu sulit. Untuk bisa menyelesaikannya, pasti jenius paling elit Huaguo. Anak kecil. Beberapa hal. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Kamu. Bukankah kamu dari keluarga Gu? Bian. Kenapa kamu lari-lari kemana-mana? Kamu membuatku khawatir begitu lama. Guijin. Benar-benarkah AMO? Jika aku tidak salah. Ini adik perempuanmu kan? Kalian saling kenal. Profesor Meng, Anda mungkin tidak tahu. Orang ini, dulunya juga, seorang mahasiswa Universitas Haicheng. Tapi karena pencurian, dan memiliki utang judi, dia sudah putus sekolah. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak mencuri. Kamu jelas-jelas memfitnahku. Profesor, orang ini adalah seorang pengemplang utang terkenal di daerah kami. Bahkan sekarang, mereka masih berutang 100 yuan kepada keluarga kami. Orang seperti itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi matematika Olimpiade. Usir mereka. Aku sudah menyelesaikan pendaftaran. Kamu tidak berhak untuk merampas hakku untuk berpartisipasi. Profesor Meng, Anda adalah seorang juri. Apa yang saya katakan tidak salahkan. Ada aturan dalam kompetisi ini. Memang tidak mengizinkan orang yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal untuk berpartisipasi. Jika kamu punya bukti yang bisa membuktikan kamu memang tidak melanggar hukum, Guijin, aku bisa memberimu kesempatan untuk berpartisipasi. Selama kamu bisa mendapatkan juara pertama, utang yang kamu miliki pada keluarga kami tidak perlu dibayar.
Sebaliknya, ayah, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka gadaikan rumah dan tanahmu kepada kami, dan pergi sepenuhnya dari desa ini. Tidak hanya itu, paman saya dari desa timur juga ingin mengadopsi adik perempuanmu. Kamu berharap, siapa yang tidak tahu, pamanmu adalah bujangan tua. Kamu ingin mengirim adik perempuanku untuk menjadi pengantin anak. Dasar bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya hanya kasihan bahwa kamu yatim piatu. Bagaimana bisa menjadi begitu kotor saat kamu mengatakannya? Singkatnya, kamu setuju atau tidak? Jika tidak, kompetisi matematika olimpiade ini jangan berpartisipasi. Jika aku memenangkan hadiah dan mendapatkan uang hadiah juara pertama, melunasi utang judi ayah, satu-satunya cara aku bisa punya uang untuk sekolahkan Mian Mian. Tapi, tidak, kita tidak bisa mengambil risiko Mian Mian. Baiklah, kalau begitu, mari kita berkompetisi dan lihat. Tapi, jika kita menang, kamu juga harus memberikan kakakku di depan umum sebuah sujud dan permintaan maaf. Mian Mian, kamu gila. Ini bukan lelucon. Guijin, kalau begitu, kita akan bertemu di kompetisi. Profesor Meng. Bocah nakal. Mian Mian, aku sudah lama putus sekolah. Kemampuan matematikaku terbatas. Dan kamu baru belajar beberapa tahun. Jika kamu kalah, itu akan melibatkanmu. Jangan khawatir, kakak. Aku tidak akan dikalahkan oleh matematika. Kompetisi seleksi Olimpiade Matematika. Selamat datang, kawan-kawan. Di hari ini, kompetisi seleksi Olimpiade Matematika Internasional. Hari ini, kita akan memilih satu-satunya pemenang untuk berpartisipasi dalam acara kompetisi kota. Selanjutnya, kompetisi kita akan dimulai, memecahkan masalah. Siapapun yang tercepat akan menang. Apakah ada kontestan yang ingin menantang terlebih dahulu? Aku. Naiklah ke panggung dan tunjukkan kejeniusan matematika di depan Profesor Meng. Tampil dengan baik dan usir sepenuhnya Guijin yang tidak berguna itu. Siapa suruh dia mencuri perhatianmu? Saat ujian masuk perguruan tinggi dulu, ayah. Anda bisa tenang. Guijin, tunggu saja untuk keluar dari desa. Waktu dimulai sekarang. Soal ini tampaknya merupakan versi revisi dari soal tersulit dari Olimpiade Matematika terakhir. Dia benar-benar mengerjakannya begitu cepat, seperti yang diharapkan dari Universitas Haicheng, jenius matematika. The film was translated and narrated Dia by bahkan bisa M-Media. memecahkan masalah sesulit itu. Tujuh menit telah berlalu. Aku ingat. Juara Olimpiade Matematika terakhir. Menyelesaikannya dalam 5 menit. Sudah terpecahkan. Kontestan ini telah menyelesaikan solusinya, membutuhkan 10 menit. Dan jawabannya benar-benar tepat. Sepuluh menit. Dia benar-benar menyelesaikannya dalam 10 menit. Kali ini, tempat pertama pasti miliknya. Guijin, giliranmu. Mian Mian duluan. Berhentilah main-main, Mian Mian. Kamu bahkan belum mendaftar. Kakak saja yang pergi. Waktu dimulai sekarang. Dia sudah bertahun-tahun tidak sekolah. Aku khawatir dia bahkan tidak akan mengerti soalnya. Lihat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan penanya. Anakku tetap yang terbaik. Pendekatan penyelesaian masalah ini persis sama. Sebagai profesor asosiasi matematika, bukankah mereka bilang dia putus di tengah jalan? Bagaimana dia bisa begitu menakjubkan? Bagaimanapun, dia adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi saat itu. Reputasinya memang pantas. Soal ini, awalnya mudah, tapi akhirnya sulit. Berapa banyak siswa terbaik yang sudah
Terjebak di bagian akhir, Guijin, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Bagian terakhir. Kenapa begitu sulit dipecahkan? Seharusnya membutuhkan penerapan rumus. Rumus itu, aku ingat pernah melihatnya di buku teks ekstrakurikuler. 7 menit telah berlalu. Dia sudah selesai. 9 menit telah berlalu. Dari waktu penyelesaian kontestan sebelumnya, hanya ada selisih 1 menit. Kontestan ini, bisakah dia menyelesaikannya lebih awal? Guijin, ayahku dan aku sudah menyuap pembuat soal. Soal yang diberikan kepadamu membutuhkan rumus di luar silabus. Kamu ditakdirkan untuk kalah. Tingkat kesulitan soal ini dibandingkan dengan yang sebelumnya benar-benar tidak sebanding. Mungkinkah aku hanya bisa pasrah pada takdir? Dengan menggunakan sambungan poselir, masalah ini bisa dipecahkan. Anak nakal, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa? Poselir. Pengalaman. Apa kamu pikir kamu seorang profesor matematika? Guijin, lakukan saja apa yang dia katakan. Anak nakal yang bahkan belum selesai sekolah dasar, bahkan olimpiade matematika itu apa? Juga tidak tahu kan? Dari mana anak ini berasal? Mengganggu ketertiban kompetisi. Cepat keluarkan dia dari sini. Tidak, itu tidak benar. Rumus ini memang lebih cepat. Dan yang diberikan dalam jawaban lebih ringkas daripada metode. Bagaimana mungkin anak seperti dia bisa memikirkan sesuatu yang lebih mendalam daripada seorang profesor? Kata, percayalah padaku. Kawan-kawan, mohon tetap tenang. Tidak diizinkan membuat kebisingan selama kompetisi. Tidak banyak waktu tersisa. Tidak ada cara lain. Mari kita ambil risiko. Menuju 10 menit. Hanya tersisa 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aku sudah selesai menulis. Kontestan ini telah menyelesaikan jawabannya. Waktu yang dibutuhkan, 9 menit 55 detik. Jadi, apakah solusinya benar? Pertanyaan ini, secara logis, bukan milik peserta ini. Metode penyelesaian, sudah kubilang. Apa yang dikatakan anak itu, bagaimana bisa dianggap serius? Guijin, kamu kalah. Namun, jawabannya benar. Oleh karena itu, solusinya sesuai. Apa? Maksudmu, dia benar-benar berhasil? Terlebih lagi, dia menggunakan kurang dari 10 menit. Metode penyelesaian yang disebutkan anak itu barusan, hanya dalam beberapa detik, itu diselesaikan. Jika kita tahu lebih awal, kecepatan penyelesaian ini akan lebih cepat dari juara sebelumnya, bukan? Tidak mungkin. Bagaimana jawabannya bisa benar? Tepat sekali. Prosesnya bahkan tidak benar. Bagaimana hasilnya bisa benar? Apakah kamu mengatakan, kamu mempertanyakan penilaian panitia penyelenggara kami? Maka saya umumkan, pemenang kompetisi seleksi ini adalah Guijin. Mian, kita menang. Tapi Mian, kapan dia menjadi begitu luar biasa? Aku menolak menerima ini. Profesor Meng, Guijin curang. Adiknya ikut kompetisi, memberikan jawaban selama proses, mengganggu ketertiban, diduga melanggar aturan. Hasil mereka harus didiskualifikasi. Memang, ini melanggar aturan. Ini Pertanyaan yang kakakku dapatkan ini, dibandingkan dengan pertanyaanmu. Siapapun yang memiliki mata jeli bisa melihat, tingkat kesulitannya tidak sama. Saya tidak tahu, apakah itu termasuk pelanggaran. Saya meminta panitia penyelenggara menyelidiki pembuat soal. Saya curiga ada orang yang pilih kasih dan tidak etis. dasar anak nakal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Profesor Meng, jangan dengarkan dia mengoceh omong kosong di sini. Semua orang tahu, penyusunan soal itu acak. Sama seperti soal ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa orang bisa mengerjakannya, beberapa orang tidak bisa. Ini masalah keberuntungan. Bagaimana bisa dikaitkan dengan favoritisme dan malpraktik? Memang, Profesor Meng, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Memberikan rumus selama kompetisi adalah pelanggaran. Namun, tingkat kesulitan kedua soal ini memang terlalu berbeda. Demi keadilan, kami akan mengadakan sesi penyelesaian masalah lagi untuk mengonfirmasi pemenang akhir. Bapak-bapak, bagaimana pendapat Anda? Saya setuju untuk berkompetisi lagi. Beberapa orang ingin kabur. Jika kamu takut berkompetisi, keluar sekarang. Serahkan properti dan tanahnya, semuanya. Dan juga
Kakakmu, pamanku, sudah menunggu lama. Baiklah. Aku akan berpartisipasi. Kedua orang ini sangat bersemangat untuk menyetujui babak tambahan. Pasti ada trik di baliknya. Kakak, bagaimana kalau saya saja? Mian, duduklah dengan tenang. Meskipun kamu menebak dengan benar barusan, tapi hanya mengandalkan keberuntungan, tidak bisa memenangkan kompetisi. Aku saja yang pergi. Selanjutnya adalah babak perpanjangan waktu kita. Ini masih pemecahan masalah. Kontestan mana yang akan maju duluan? Terakhir kali giliran saya dulu. Kali ini, biarkan peserta Gujing duluan. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Kamu bahkan bisa tersandung hanya dengan berjalan. Kamu baik-baik saja? Maafkan saya menginjak tanganmu lagi. Kamu tidak keberatan kan? Jangan tidak masuk akal. Baru saja terjadi kecelakaan kecil. JT selanjutnya. Ini adalah waktu kontestan Gujing. Waktu dimulai. Mulai. Salah. Ini adalah variasi dari soal utama babak final tahun lalu. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi. Bagaimana bisa soal seperti ini muncul di babak seleksi? Untuk adikku, aku juga tidak boleh kalah. Aku sudah selesai menyelesaikannya. The film was translated and Para narrated juri by telah memutuskan Media. jawabannya benar. Waktu kontestan Gujing adalah 20 menit. Kontestan selanjutnya, silakan maju. Gujing, kamu tamat kali ini. Masalah ini, sebenarnya, lebih sulit dari yang terakhir. Waktu dimulai. Saya sudah menyelesaikannya. Kontestan ini membutuhkan waktu 9 menit 20 detik. Solusinya ternyata benar-benar tepat. Belum genap 10 menit. Juara sebelumnya membutuhkan setidaknya 11 menit untuk menyelesaikannya. Jadi, dia menahan diri barusan. Benar-benar tak terduga. Namun, 20 menit dibandingkan 9 menit. Ini adalah kekalahan telak. Gujin, kamu kalah. Jika kamu kalah, jangan menunda-nunda. Sekarang cepat kembali dan serahkan rumah serta tanah itu. Adapun kamu, cepat ikut aku. Siapa bilang kita kalah? Profesor Mun, saya mendaftar untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Matematika. Teman kecil, kompetisi ini bukan tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Kapanpun kamu mau. Semuanya ada aturan dan regulasinya. Mau bertanding, kamu harus punya formulir pendaftaran. Tepat sekali, berhenti membuat masalah. Kamu hanya beruntung dengan tebakan asal. Anak kecil, yang bahkan belum lulus SD, kembali, dan pelajari hitung tambah. Kurang, kali, bagi sebelum kembali. Kakak, mulutmu bau. Kakak? Kamu memanggilku kakak, bukan kamu. Aku jelas-jelas baru berusia 40-an. Kamu memanggilku kakak? Dasar bocah nakal. Ini formulir pendaftarannya. Bisakah saya berkompetisi sekarang?
Bagaimana kamu punya formulir pendaftaran? Siapa yang menyetujuinya untukmu? Ayah, aku juga tidak tahu. Ada apa ini? Memang, kamu bisa bertanding sekarang. Mian Mian. Kaca, percayalah padaku. Ini benar-benar tidak terduga. Tempat kompetisi kita hari ini menyambut kontestan termuda. Mohon undang pembuat soal ke panggung untuk presentasi. Ini adalah kakak dari keluarga Gu itu. Dia bahkan tidak cukup tinggi untuk mencapai papan tulis. Penyelenggara terlalu ceroboh. Mereka benar-benar menyetujui formulir pendaftaran anak kecil. Waktu dimulai. Masalah perhitungan. Begitu banyak angka. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah manusia menghitung ini? Mengerikan sekali. Masalah ini. Dulu, bahkan para matematikawan top Waguo membutuhkan setengah jam untuk menghitungnya. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Sudah saya tulis. Ini terlalu mencengangkan. Baru 1 menit berlalu. Sangat cepat. 1 menit. 1 menit. Sungguh lelucon. Mereka pasti hanya menuliskannya secara acak untuk menyelamatkan muka. Mereka benar-benar kehilangan semua rasa malu. Guijin, ini adalah adik baik yang kamu ajarkan? Jadi, hasilnya, apakah benar? 8. Benar. Anak yang begitu muda. Bisakah benar-benar menghitungnya dengan benar? 2. Benar. 4. Benar. 'Mari kita lihat digit terakhir. 9. Benar sekali. Mari kita ucapkan selamat kontestan Gu Mian Mian atas kemenangannya dalam kompetisi The seleksi. film was translated and narrated by M Media. Aku tidak percaya Mian Mian. Benar-benar begitu luar biasa. Seorang jenius. Dia benar-benar seorang jenius. Aku benar-benar salah menilainya sebelumnya. Sebagai perbandingan, 9 menit show yang bahkan tidak sebanding 1 menit untuk menyelesaikan masalah perhitungan yang begitu rumit. Dengan jenius seperti ini, mungkin Waguo mungkin benar-benar bisa memenangkan penghargaan. Saya menang. Sesuai taruhan kita, utangnya dihapuskan. Dan kamu masih harus bersujud kepada kakakku dan meminta maaf. Omong kosong. Kamu dan saudaramu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi bagaimana bisa ada menang atau kalah? Tepat sekali. Semua orang tahu keluargamu terkenal sebagai penipu. Dan kamu putus kuliah. Kamu sudah menjadi pelanggar hukum. Dan kamu masih ingin menang? Kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakan itu. Perkataan seorang pria adalah janjinya. Kamu jelas-jelas sudah setuju sepenuhnya sebelumnya. Kamu ingkar janji. Ingkar janji. Jika kami tidak begitu berbelas kasih, kamu bahkan tidak akan bisa masuk tempat kompetisi. Jika kamu bertanya padaku, seharusnya kamu yang berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Kaca, beritahu semua orang di sini tentang hutang dan putus sekolah. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang tahu. Ayahku suka berjudi. Keluarga kami sudah kesulitan secara finansial. Aku dan adikku masih harus sekolah. Ibuku tidak punya pilihan selain meminjam 20 yuan dari kepala desa untuk membayar biaya sekolah kami. Tapi karena dia buta huruf, dia menyuruhnya menandatangani surat utang 100 yuan. Tapi pada akhirnya, dia hanya memberinya 20 yuan. Mengenai putus sekolah, jelas itu kamu yang mencuri kalung dari teman sekelas perempuan. Tapi kamu menjebakku untuk itu. Kamu sengaja membuat skandal besar dan akhirnya memaksaku untuk putus sekolah. Kamu bicara omong kosong. Profesor Men, kakakku sama sekali tidak melanggar hukum. Kompetisi ini, kami sepenuhnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Menurut aturan, itu memang sesuai. Aku lapor. Bagaimana mungkin bocah nakal ini menyelesaikan soal matematika olimpiade? Ini pasti curang. Pasti ada yang salah di sini. Saya meminta panitia penyelenggara untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mendiskualifikasinya. Curang. Saya pikir para penipu sebenarnya adalah kalian. Kalian menyuap pembuat soal sebelumnya. Membuatnya memberikan jawaban kepada kalian untuk setiap soal. Lalu kalian sengaja memberikan peserta lain soal-soal sulit untuk menyaring lawan, sehingga berhasil maju. Omong kosong. Anakku cerdas secara alami. Dia mengerjakan semua soal ujian sendiri. Lalu apa ini? Jangan sentuh, itu yang ada di sakumu. Kamu memfitnahku. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Profesor Meng, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Ada juga
tulisan tanganmu dari komunikasi ini. Buktinya tidak terbantahkan. Masih mencoba berdebat? Penjaga. Profesor Meng, dengarkan aku. Bawa mereka pergi. Serahkan mereka ke Departemen Keamanan Publik untuk penyelidikan. Profesor Meng, dengarkan penjelasanku. Dia ditangkap. Jadi begitu. Benar-benar tertangkap. Untung kamu menemukannya. Kalau tidak, kompetisi seleksi akan hancur oleh orang-orang seperti mereka. Saya tidak tahan melihat mereka menindas kakakku. Mian, di mana kamu belajar? Matematikamu? Saya belajar sendiri. Bakat yang luar biasa. Mungkin, dia adalah harapan Huaguo kita untuk lolos kualifikasi. Aku harus benar-benar memberinya semangat. Kamu pasti gujingkan. Mengenai keputusanmu untuk putus sekolah, kamu tidak perlu khawatir. Ketika aku kembali, aku akan memproses permohonanmu. Kamu dipersilakan untuk melanjutkan studi di Universitas Haicheng. Benarkah? Terima kasih, Profesor Meng. Uang ini cukup untuk kamu dan saudaramu untuk menjalani sisa hidup kalian. Apa persyaratanmu? Aku juga memintamu untuk memenangkan juara kedua dalam kompetisi seleksi Olimpiade Matematika Internasional. Matematika Huaguo sejak zaman modern selalu tertinggal dari seluruh dunia dan dicemooh oleh berbagai negara. Sebelumnya di lapangan, peserta kami bahkan dihina secara jahat oleh negara lain. Kamu adalah bakat yang menjanjikan. Aku harap kamu bisa membawa kehormatan bagi Huaguo kita berjuang untuk reputasi. Tentu saja, tidak harus menjadi juara kedua, asalkan kalian bisa melaju ke final. 20.000 ini adalah semua hadiah pribadi saya untuk kalian. Oh ya, aku lupa memperkenalkan semuanya. Ini adik laki-lakiku, Zhou Ziatian, juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Jadi bukan teman sekelas Wei. Ziatian bersekolah di SMA Haicheng, dan terlebih lagi, dia juga memenangkan kompetisi Olimpiade Matematika Huaguo, gelar juara kedua. Mengesankan, anak-anak zaman sekarang benar-benar melampaui para pendahulu mereka, dan bahkan lebih baik dari mereka. Saya bukan anak kecil lagi. Bukankah kamu masih SMA? Bukankah itu berarti kamu 15 tahun? Tolong sedikit lebih teliti. Saya sudah 15,5 tahun. Apa yang sedang Anda lakukan? Maaf, saya tidak bisa menahannya. Aku dengar kompetisi ini adalah tentang perhitungan dan memori. Aku ingin tahu, apakah Huaguo kali ini bisa mencapai final. Kakak, jangan khawatir. Dengan saya di sini, kita pasti akan lolos. Benar sekali. Dengan Mian di sini, Huaguo pasti akan memenangkan kejuaraan. Kamu, mengapa kamu sangat suka menyombongkan diri? Orang Huaguo juga bisa lolos kualifikasi dan memenangkan kejuaraan. Itu lucu sekali. Kami sudah di sini begitu lama, dan akhirnya saya mendengar lelukon. Tahun lalu, dengan tingkat matematika mereka berada di peringkat terakhir, Huaguo bisa memenangkan kejuaraan. Jangan meremehkan kami. Huaguo kali ini pasti akan lolos. Omong besar sekali. Apa kalian berani bersaing dengan kami dalam perhitungan? Bersaing live, kalau begitu. Kalau begitu saya akan bertanya kepada kalian. 929.606 dibagi 36 sama dengan berapa? Mengingat kalian adalah siswa, saya akan memberi kalian 3 menit. Tepat 3 menit. Lagi. 25.822 dikali 386 dibagi 28 sama dengan berapa? Ini sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 menit hampir habis. 5 detik terakhir. 5 4 3 355.974,714. Kalian macam apa? Menindas anak kecil. Selanjutnya, giliran saya untuk berkompetisi dengan Anda. Kamu, seorang anak, bahkan belum 5 tahun. Apa kamu sudah belajar tambah? Kurang? Kali? Bagi? Dan kamu berani bersaing dengan kami? Tidak tua, tapi cukup sombong. Kamu tadi hanya beruntung dan menebak dengan benar. Aku akan bertanya lagi padamu. 8.788.889 dibagi 3.666 dikurangi 4.347,40562 sama dengan berapa? Kali ini tidak ada batas waktu.
Selama kamu menjawab dengan benar, kamu lulus. Pertanyaan ini sangat sulit. Kalian orang-orang negara Sakura. Membuatnya sangat sulit bagi orang lain. 1950. Pertanyaan ini membutuhkan waktu 3 menit bagiku untuk menyelesaikannya. Bagaimana dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk melakukannya? Demi keadilan, bukankah seharusnya kita bergantian selanjutnya? Ganti apa? Saya yang akan bertanya. Anda yang menjawab. 1, 2, 3, 4. Dikalikan. 7, 8, 9, 0. Ditambah. 9, 7, 3, 2, 6, 0. Dikurangi. 5, 1, 8. Ditambah. 3, 1, 4, 4. Dikurangi. 1, 0, 7, 1, 2, 1, 4, 6. Sama dengan. Berapa? 3 menit telah berlalu. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menemukan jawabannya? Terlalu lambat. Hasilnya 0. Siapa yang setuju bermain game ini denganmu? Apa aku baru saja bilang kamu menjawab dengan benar? Tidak mungkin salah. Kamu pasti menggunakan kalkulator. Kamu sengaja berkolusi. Ini sangat mudah. Tidak perlu. Kamu, dasar bocah nakal. Melakukan kontak fisik pada seseorang akan membuat Anda didiskualifikasi dari kompetisi. Aku akan segera mencari Departemen Keamanan. Kompetisi akan segera dimulai. Semua peserta diminta untuk segera memasuki tempat acara, menang dengan sedikit kecerdikan, dan kamu sudah menyombongkan diri. Tunggu saja di arena kompetisi. Kali ini, sang juara pasti akan menjadi milik kita. Ayo. Dengan saya di sini, Anda masih berpikir bisa memenangkan kejuaraan? Selamat datang semuanya di acara hari ini, kompetisi Olimpiade Matematika. Pada kompetisi hari ini, kita akan mengadakan duel individu. Pemenang akan langsung melaju ke babak final. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan babak ini. Kompetisi pertama, perhitungan. Yang memiliki kecepatan perhitungan tercepat akan langsung memenangkan babak ini. Sekarang, kami ingin mengundang terlebih dahulu peserta dari Britania Raya, George. George, apakah itu yang lulus dari Universitas Columbia, peringkat pertama di Departemen Matematika, selama 4 tahun berturut-turut, menerima gelar sarjana ganda di bidang seni dan sains, dan dianugerahi oleh dekan medali kehormatan? Orang itu, yang dirumorkan satu-satunya sejak ratusan tahun sekolah berdiri, yang menerima penghargaan tertinggi, ternyata dia. Kompetisi ini benar-benar perkumpulan para elit. Aku ingin tahu apakah Mian Mian dan Ziatian bisa bertahan. Soal aritmatika ditampilkan di layar elektronik. Peserta menyelesaikan jawaban mereka. Tekan tombol merah untuk mengirimkan jawaban Anda. Jadi sekarang, penghitung waktu dimulai. Penjumlahan dan pengurangan 3 digit. Tingkat kesulitan telah meningkat tahun ini. Ini adalah soal tersulit tahun lalu. Soal matematika mental. Pertanyaan pertama sudah mencapai standar tertinggi tahun lalu. Terlalu sulit. Peserta George, dalam waktu kurang dari 1 menit, menyelesaikan jawabannya. Kalau begitu mari kita lihat, untuk melihat, apakah jawabannya benar. 1 benar. 0 benar. 4 salah. Sayang sekali. Georgie, dalam hal perhitungan, seperti dewa. Mengejutkan, dia bahkan membuat kesalahan. Sungguh membuat orang merasa hasil yang tidak terduga. Lalu peserta mana yang bersedia menjadi berikutnya untuk menerima tantangan? Aku bersedia. Tidak hanya itu, aku juga meminta untuk meningkatkan kesulitan dari penjumlahan dan pengurangan 3 digit menjadi penjumlahan dan pengurangan 4 digit. Ini sungguh mencengangkan. Tuan Kitahara benar-benar secara sukarela meminta untuk meningkatkan kesulitan. Baiklah. Siap, penghitung waktu dimulai. Satu menit. Kontestan Kitahara menyelesaikan jawabannya dalam 1 menit. Ini terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat angka-angkanya dengan jelas. Dan dia sudah selesai menjawab. Jadi, apakah jawabannya benar? Mari kita lihat. Tiga, benar. 6, benar. 3 digit terakhir, benar.
Digit terakhir. 9. Benar. Jawabannya benar sepenuhnya. Memang pantas menjadi kontestan dari negara Sakura. Sepertinya kali ini sang juara The film was pasti adalah dia. translated Kali and ini, narrated Huago by M. tidak akan Media. lolos ke final lagi. Selanjutnya, apakah ada kontestan lain yang akan maju untuk menantang? Apa? Kalian orang Huaguo, apakah kalian takut untuk menantang? Pengecut, lemah. Kalian bahkan tidak berani maju? Tepat sekali. Takut kalah. Jadi kalian menyerah? Buang-buang waktu saja. Ini keterlaluan. Kamu menghina dan memprovokasi kami. Siapa bilang tidak ada yang akan menantang? Saya akan. Apa kau gila? Maju tidak hanya akan menghasilkan kekalahan yang memalukan, tetapi juga memengaruhi peringkat keseluruhanmu. Kompetisi tahun depan, kau bahkan mungkin tidak bisa berpartisipasi. Mereka menghina. Negara kita seperti ini. Apa yang Anda pikirkan? Secara mengejutkan hanya peringkat Anda sendiri. Kenapa kau berbicara begitu agresif? Aku hanya mengingatkanmu dengan ramah. Jika tidak ada yang menerima tantangan, itu sama dengan menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan negara Sakura menang tanpa perlawanan. Bagus, kamu memang anak yang baik. Apa yang baru saja kamu katakan sangat benar. Saya akan menerima tantangan ini. Gadis kecil ini juga seorang kontestan. Dia terlihat baru berusia 5 tahun. Mungkinkah Huago telah menghasilkan jenius baru? Kamu gila. Dia adalah Kitahara Sosuke. Apakah kau tidak puas dengan kekalahan Huaguomu? Sebuah kompetisi, bukanlah permainan anak-anak. Yang akan kalah hanyalah kalian. Baiklah, kalau begitu, penghitung waktu dimulai. Tunggu, saya meminta untuk meningkatkan kesulitan. Soalnya akan menjadi angka 16 digit, dibagi dengan angka 9 digit. Apa dia gila? Tingkat kesulitan dengan Kitahara Sosuke sudah cukup besar. Dia justru ingin meningkatkannya lagi. Kontestan Gu Mian Mian. Apakah kau yakin tingkat kesulitan ini belum pernah muncul dalam kompetisi sebelumnya? Ya, Sudah kuduga, dia tidak tahu batas kemampuannya. Dia pasti akan kalah. Baiklah, kontestan Gu Mian Mian, harap bersiap. Baiklah, kalau begitu, penghitung waktu dimulai. Angka-angka ini terlalu banyak, bukan? Sepuluh detik. Kontestan Gu Mian Mian menyelesaikan jawabannya hanya dalam 10 detik. Kalau begitu mari kita lihat, apakah jawabannya benar. The film was translated and narrated Tiga. by M. Media. Benar. 7. Benar. 3 digit terakhir. Benar. Digit terakhir. Sepertinya kurang tepat. Sudah kuduga, itu hanya tebakan liar. Seorang gadis kecil. Apa yang dia tahu tentang perhitungan? ketika otak manusia menghitung, masalah-masalah sulit seperti itu, kesalahan dapat dengan mudah terjadi. Dia terlalu impulsif. Maafkan saya. Semuanya. Saya salah baca tadi. Digit terakhir. Benar. Jawabannya benar sepenuhnya. Mian Mian benar-benar menjawab dengan benar. Bagaimana mungkin? Dia pasti menebak. Kontestan Gu Mian Mian menyelesaikan solusi hanya dalam 10 detik. Rekor dunia baru tercipta di babak ini. Tepuk tangan. Baiklah, Saya umumkan bahwa babak pertama kompetisi dimenangkan oleh kontestan Huaguo. Kontestan kita, silakan beristirahat sejenak dan bersiap untuk babak berikutnya. 10 detik versus 1 menit. Ini sungguh kemenangan telak. Peserta dari negara Sakura, tidak ada yang istimewa. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak dari Huago. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu diam sekarang? Tepat sekali. Dan kalian berani menghina kami. Minta maaf kepada kami segera. Minta maaf. Mian Mian, kamu sudah bekerja keras. Apakah kau ingin makan sesuatu? Kakak masih punya buah di sini. Hei, Zetian, apa yang kau lakukan? saya minta maaf. Saya meremehkan Anda sebelumnya. Sikap saya terhadap Anda buruk. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Kamu adalah anak yang baik.
Mian tidak keberatan. Mengapa Mian berbicara seperti orang dewasa kecil? Ya, sejak Mian bangun setelah sakitnya, dia sepertinya menjadi orang yang berbeda. Mian sangat cerdas. Dia seharusnya masuk Akademi Huaguo. Aku dengar bahwa Akademi Huaguo saat ini sedang mendesak merekrut jenius matematika domestik. Mereka mencari sebuah teknologi ilmiah yang dapat menembus cengkraman berbagai negara. Aku akan sekarang menulis surat kepada Tetua Meng. Mari kita lihat apakah berhasil. Kakak, Akademi Huaguo tidak semudah itu untuk dimasuki. Meskipun saya akui, dia memang sangat mampu untuk pergi ke sana. Dia setidaknya harus masuk ke 3 besar dalam kompetisi ini kan? Benar sekali. Lagi pula, Mian masih muda. Ini adalah usia untuk belajar. Kau benar. Aku terlalu banyak menganggap remeh Akademi Huaguo. Jika aku bisa masuk, mungkin aku bisa menggunakan teknologi masa depan untuk mempercepat perkembangan Huaguo di bidang ilmiah dan menyelesaikan kesulitan negara kita saat ini. Kaca, tidakkah kamu penasaran mengapa aku berubah begitu banyak? Kenapa? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku harap kamu tidak akan takut. Sebenarnya, aku bukan guru Mian. Sebaliknya, aku adalah seorang profesor matematika dari abad ke-21 dari Huaguo. Jadi, aku sepenuhnya mampu untuk masuk ke Akademi Huaguo. Kamu tidak perlu khawatir. Mian, kakak mengerti kamu ingin masuk akademi, tapi kamu tidak perlu mengarang cerita hanya karena itu. Kaca, aku sungguh-sungguh. Tidak heran perhitungan Anda sangat cepat. Jadi Anda adalah seorang profesor matematika dari masa depan. Apakah kamu percaya apa yang aku katakan sekarang? Kalau begitu saya akan menjadi nomor 1 di dunia. Jenius matematika. Mimpi ini sudah saya miliki sejak lama. Mian, kakak Xiatian, hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Memiliki impian selalu merupakan hal yang baik. Babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Semua kontestan, silakan bersiap. Mian, kompetisi sudah dimulai. Kakakmu akan menyemangatimu. Kakakku, jika Mian memenangkan kompetisi ini, bisakah kamu merekomendasikan Mian ke akademi? Tentu saja. Kalau begitu, setuju. Dia terlalu percaya diri, bukan? Memenangkan kejuaraan tidak semudah itu. Memiliki impian seharusnya selalu menjadi hal yang baik, bukan? Kompetisi telah dimulai. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan babak kedua kompetisi, tantangan memori. Acara babak ini adalah identifikasi air mikroskopis. Kami akan mengundang kontestan untuk mengamati satu cangkir air. Kemudian cangkir air ini akan ditempatkan di antara 100 cangkir air. Jika seorang kontestan berhasil mengidentifikasinya, mereka akan berhasil melaju mengidentifikasi air. Bukankah semua air sama saja? Ini terlalu sulit. Panitia penyelenggara praktis sengaja mempersulit kami. Jadi, kontestan mana yang bersedia menjadi yang pertama maju dan menerima tantangan identifikasi air mikroskopis? Sangat menguji memori dan perhatian. Tanpa memori, cepat dan bakat yang menakjubkan, hanya akan ada kegagalan. Aku memiliki gelar Master Memori Dunia. Babak ini, kau pasti akan kalah. Benarkah begitu? Dalam kamus hidupku, kata kegagalan tidak ada. Omong kosong tak tahu malu. Aku akan maju duluan. Staf silakan menyerahkan cangkir yang dipilih juri kepada kontestan untuk diperiksa. Pengamatan selesai. Kontestan, silakan menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan kontestan 2 jam untuk pengamatan. Kontestan boleh menandai target yang dicurigai dengan karat gelang untuk identifikasi lebih dekat. Baiklah, penghitung waktu dimulai. Kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam 10 menit, dia telah mengamati separuh cangkir air. Dia mengunci target begitu cepat. Baru setengah jam berlalu. Itu tidak bisa dipercaya. Kita Hara Sosuke benar-benar sesuai reputasinya sebagai pemenang tahun lalu. Pemenang peringkat ketiga keseluruhan Memori Open. Kecepatan memorinya terlalu cepat. Aku sudah menemukan targetnya.
Sungguh mencengangkan. Kontestan Kitahara Sosuke, dalam waktu kurang dari 40 menit, menemukan target. Jadi, apakah hasilnya benar? Silakan lihat layar besar. Benar. Selamat kepada kontestan Kitahara Sosuke. Kontestan Kitahara, silakan duduk kembali. Babak selanjutnya, aku akan menerima tantangannya. 40 menit. Itu terlalu cepat. Mian Mian tidak punya harapan untuk menang sekarang. Mian Mian sudah sejauh ini, yang sudah luar biasa. Teruslah berjuang. Dia pasti bisa melakukannya. Saya, di sisi lain, berpikir, dia mungkin saja menang. Selanjutnya, kami mengundang staf kami untuk menyerahkan cangkir yang dipilih juri kepada kontestan untuk diperiksa. Observasi selesai. Kontestan Gu Mian Mian, apakah Anda yakin? Aku yakin. Kontestan, silakan menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan para kontestan waktu pengamatan 2 jam. Kontestan dapat menandai objek yang dicurigai dengan karat gelang, dan kemudian membuat penilaian yang cermat. Kemudian, penghitung waktu dimulai. Sekarang, Tunggu. Aku mendera observasi. Mian Mian, apa yang dia katakan? dia berkata, dia ingin membatalkan pengamatan. Apakah itu benar? Dia benar-benar ingin membatalkan pengamatan. Ini tidak berbeda dengan membatalkan kompetisi. Ini terlalu sombong. Mungkinkah dia sendiri tidak bisa mengingatnya dan ingin menebak secara kebetulan? Ini sungguh mencengangkan. Kontestan kita Gu Mian Mian benar-benar membatalkan waktu. Pengamatan penuh 2 jam. Dia benar-benar memilih untuk langsung mengidentifikasi. Jadi sekarang, penghitung waktu dimulai. Kecepatan dia melihat terlalu cepat. Dengan kecepatan ini, dia pasti melewati 1 cangkir per detik. Bahkan belum 1 menit berlalu, dan dia sudah berada di meja kedua. Perlu disebut Kata, apa yang ingin kamu katakan padaku? Mian Mian. Aku melihatmu tumbuh sejak kecil. Aku tahu hampir segalanya tentangmu, tapi sejak saat itu, kamu bangun setelah sakit. Kamu berubah. Kamu tidak lagi seperti dulu, menempel padaku. Kamu juga tiba-tiba belajar matematika. Dan bahkan, berani naik panggung untuk berkompetisi. Padahal kamu jelas sangat pemalu di depan orang asing. Dan nilai-nilaimu di sekolah, biasa-biasa saja. Lagi pula, kamu tidak pernah suka makan anggur. Aku tidak menyukainya sebelumnya, tapi aku menyukainya sekarang. Jadi dari mana kemampuan perhitungan matematikamu berasal? Saat kamu tidak ada, aku diam-diam mempelajarinya. Aku hanya mempelajarinya dengan latihan. Mungkin aku punya bakat untuk itu. Benarkah? Ya, Kamu juga pernah bilang sebelumnya bahwa kamu berasal dari masa depan. Seorang profesor matematika. Aku kira kamu hanya mengatakannya begitu saja. Tapi, jawabannya benar sepenuhnya. sampai aku melihat penampilanmu di atas panggung dan caramu memecahkan masalah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan siswa biasa. Siapa sebenarnya kamu? Karena aku telah terlahir kembali, maka aku harus, demi Gu Mian Mian, menjaga adiknya dengan baik. kata, aku Gu Mian Mian. Adapun profesor dari masa depan, itu hanyalah mimpi yang aku alami. Tapi sejak saat itu, kemampuan matematikaku memang meningkat pesat. Benarkah? Bagus sekali. Kamu benar-benar membuat saudaramu takut selama ini. Kata, aku Gu Mian Mian. Gu Mian Mian adalah aku. Nakamura Suiche, jenius matematika internasional. Kakak senior Nakamura, aku sudah menyelesaikan kompetisinya. Apakah kamu mendapat juara pertama? Tidak. Aku tidak lolos kualifikasi. Tidak berguna. Tidak berguna. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Di setiap babak kompetisi, dia memecahkan rekor dunia. Menarik. The film Siapa was dia? translated and narrated by M Media.
Apakah kamu bercanda? Gadis kecil. Kakak senior, itu dia. Aku meminta kakak senior untuk pasti memenangkan kejuaraan Olimpian. Kita tidak bisa membiarkan orang Huaguo mencuri perhatian. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi seorang anak, benar-benar tidak berguna. Besok, aku akan mewakili Amerika untuk berkompetisi. Pada saat itu, kamu akan melihat bagaimana aku mempertahankan gelar juaraku. Terima kasih semuanya, karena telah menemani kami ke luar negeri. Kalau tidak, beberapa prosedur, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menanganinya. Bukan apa-apa. Tetua Mang secara khusus menginstruksikan kami untuk dengan benar mengantarmu ke arena. Kamu sudah terlalu banyak merepotkan. Bagaimana kalau begini? Setelah ini selesai, aku akan mentraktirmu makan. Semoga berhasil dalam kompetisi. Jangan khawatir, kejuaraan itu pasti akan menjadi milik kita. Itu Nakamura Shuichi, juara Olimpiade Matematika tahun lalu. Aku dengar, dia memiliki kewarganegaraan Amerika, tapi dia dari negara Sakura. Dengan IQ luar biasanya, dan kemampuan matematikanya, setiap kali, dia mewakili Amerika dalam kompetisi. Juara kali ini, pasti masih dia. Peserta dari negara lain yang bertemu dengannya, benar-benar tidak beruntung. Kamu Gu Mian. Itu aku. Kalian orang Huaguo hanya mampu melakukan trik kecil. Tapi sayangnya, keberuntunganmu akan berhenti di sini. Orang ini terlalu sombong. Apa maksudmu hanya mampu melakukan trik kecil? Kakak, jangan marah. Ada pepatah kuno di Huaguo. Saat bulan purnama, ia mulai memudar. Berbicara terlalu sombong bisa mendatangkan balasan. Ya, jangan khawatir. Kejuaraan itu pasti akan menjadi milik Huaguo. Ayo pergi. Final Olimpiade Matematika Internasional. Selamat datang semuanya di tempat final kompetisi Olimpiade Matematika Internasional ini. Kompetisi ini dibagi menjadi dua bagian utama, perhitungan dan pemecahan masalah. Babak terakhir adalah item tambahan untuk menilai setiap peserta prestasi akademik di bidang matematika. Bersaing dalam bidang akademik. Aku dengar semua kompetisi sebelumnya seperti ini. Mereka bilang itu untuk mendorong mereka yang berkontribusi pada matematika, tapi untuk Mian, ini benar-benar terlalu tidak adil. Penyelenggara kompetisi mungkin tidak menyangka seorang anak berusia beberapa tahun bisa mencapai final. Mari kita sambut dua peserta kita, Nakamura Shuichi dan Gu Mian. Selamat datang, kalian berdua. Babak pertama, perhitungan, matematika mental. Setelah dimulai, kedua kontestan menjawab secara bersamaan. Menekan tombol, dianggap sebagai penyelesaian jawaban. Para kontestan, mohon bersiap. Pencatat waktu. Mulai. Lupa kalau aku hanya seorang anak kecil, tidak menggunakan kekuatan yang cukup. Tampaknya kontestan kita, Nakamura, adalah yang pertama menyelesaikan jawaban. Mari kita ungkap bersama jawaban yang benar. Benar. Mari kita lihat jawaban kontestan Gu Mian. Benar. Sayang sekali. Iya, hanya selisih beberapa detik. Baik, untuk babak kita berikutnya. Waktu dimulai. Sekarang, Angka 7 digit ini dikali dengan angka 10 digit. Jumlah digitnya juga terlalu banyak, bukan? Tingkat kesulitan ini bagaimana bisa diselesaikan? kali ini, kontestan Gu Mian adalah yang pertama menyelesaikan pertanyaan. Mari kita ungkap bersama jawabannya. Dua.
Benar. 7. Benar. Beberapa digit terakhir. Benar. Digit terakhir. Benar. Mari kita ucapkan selamat kepada kontestan Gu Mian. Berikutnya, kita memasuki bagian perhitungan. Babak final, perhitungan otak ganda. Dual brain? Apa itu perhitungan dual brain? Ini akan sulit. Artinya dua layar, berkedip secara bersamaan, melakukan perhitungan pada saat yang sama. Sungguh sulit dibayangkan betapa sulitnya ini. Perhitungan dual brain. Aku pernah memenangkan juara pertama dalam acara ini. Sama sekali tidak mungkin lebih cepat dariku. Menyerah. Benarkah begitu? Kecepatanku hanya akan lebih cepat darimu. Kamu menolak tawaran baik. Jadi kamu akan menerima konsekuensinya. Tampaknya pertarungan antara kedua belah pihak telah memasuki tahap yang memanas. Baiklah, kalau begitu, mohon, kedua kontestan bersiap. Maka penghitung waktu dimulai. The film was translated and narrated by M Media. Ini terlalu sulit, bukan? Mudah sekali membuat kesalahan. Maman. Kenapa dia bahkan tidak menggunakan pena? Dia terlalu sombong, bukan? Apakah dia tidak tahu bahwa di seberangnya adalah master perhitungan, Nakamura Shuichi? Mian, kamu pasti bisa. Sungguh menakjubkan, kontestan Gu Mian lagi, yang telah menyelesaikan jawaban terlebih dahulu. Mari kita semua bersama mengungkapkan jawabannya. 1. Benar. Beberapa bagian tengah. Benar. Yang terakhir. Benar. Saya mengumumkan, pemenang babak ini adalah kontestan dari Huaguo, Gu Mian. Nakamura Shuichi, yang merupakan dunia aritmatika, keberadaan seperti dewa, ternyata dikalahkan oleh seorang anak. Ini benar-benar tidak terduga. Matematika Huaguo sedang bangkit. Anggap saja kamu beruntung kali ini. Babak selanjutnya, aku akan tetap menjadi pemenangnya. Babak berikutnya, kita akan berkompetisi dalam pemecahan masalah. Untuk final ini, kami secara khusus mengundang seorang profesor dari Amerika. Beliau adalah tokoh fundamental dalam sejarah matematika dan juga penyusun soal. Untuk babak kompetisi kita kali ini, Bapak John. John, doyan matematika modern itu, yang mendorong dunia matematika. Maju Joy, bisa bertemu Tuan Joy. Benar-benar suatu kehormatan. Mohon sambut. Tuan John, ahli matematika. Tuan Joy, senang bertemu dengan Anda. Justru karena salah satu karya matematikamu, aku memulai jalur matematika ini. Nakamura Shuichi, kamu cukup terkenal. Aku sudah lama mendengar bahwa Amerika menghasilkan seorang jenius matematika sepertimu. Sungguh suatu kehormatan bertemu denganmu. Jadi kamu pasti Mian? Kamu mengejutkanku. Kamu sebenarnya benar-benar seorang gadis kecil. Halo. Pengalamanmu disampaikan kepada saya oleh seorang siswa. Aku tahu, kecepatan perhitunganmu sangat cepat. Tapi soal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kecepatan. Aku akan menyelesaikannya. Membual dengan liar. Kalau begitu selanjutnya, mari kita lihat penampilanmu. Ya, Baik, kami mengundang Bapak John dan kedua kontestan untuk mengambil tempat duduk mereka. Tuan Joy, silakan datang ke sini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan babak kedua kompetisi kita, pemecahan masalah. Soal ini disusun oleh Bapak John. Yang pertama menyelesaikannya dengan benar, akan dianggap sebagai pemenang kompetisi. Sekarang, kita akan memulai penghitung waktu. Mulai. Bukankah ini salah satu dari dunia matematika? 7 masalah hadiah milenium, konjektur Poincare. Meskipun, saya lihat ini sedikit rumit, tapi sebagai soal kompetisi, ini terlalu sulit.
2 jam sudah berlalu. Lihatlah kertas-kertas yang ditulis. Sudah ada setengah tumpukan. Masalah ini benar-benar terlalu sulit. Ini benar-benar berat untuk Mian Mian. Kenapa Mian Mian berhenti? Tidak, itu tidak benar. Soal ini salah. Masalahnya, saya sudah menyelesaikannya. Kontestan Nakamura telah menyelesaikan soal terlebih dahulu. Total waktu yang dihabiskan 2 jam. Mari kita terus menunggu kontestan Gu Mian Mian untuk menyelesaikan solusinya. Aku sudah selesai menulis. Kontestan Gu Mian Mian juga telah menyelesaikan soal. Total waktu yang dihabiskan 2,5 jam. Sekarang, kita akan menyerahkan jawaban kedua kontestan kepada Bapak John untuk dievaluasi. Dia setengah jam penuh lebih lambat. Putaran ini, aku khawatir dia akan kalah. Mian Mian sudah sampai sejauh ini. Itu sudah sangat bagus. Hasil evaluasi Bapak John sudah keluar. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hasil akhir kompetisi ini. The film was translated and narrated by Kontestan M. Nakamura Media. Shuichi. Jawaban. Benar. Kontestan Gu Mian Mian. Sayangnya, jawaban kontestan Gu Mian Mian adalah salah. Mian Mian, apakah dia salah? Babak selanjutnya adalah tantang prestasi akademik. Apa yang bisa Gu Mian Mian pakai untuk menyaingi Nakamura Shuichi? Sepertinya, juara kali ini akan kembali menjadi Nakamura Shuichi. Kamu kalah. Babak selanjutnya, hanya aku yang akan menang. Guamu. Pada akhirnya masih bukan tandingan kami. Maka saya mengumumkan bahwa pemenang babak ini adalah kontestan Nakamura Shuichi. Tunggu sebentar. Jawaban untuk soal ini salah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Jawaban untuk masalah ini ditulis oleh Profesor Joe. Bagaimana mungkin salah? Kontestan Gu Mian Mian, semua soal dalam kompetisi ini diturunkan oleh banyak matematikawan. Melalui penalaran yang terverifikasi, tidak mungkin mereka salah. Tapi jawaban untuk soal ini salah. Kalah tetap kalah. Berhenti membuat masalah di sini dan mengganggu ketertiban kompetisi. Keamanan. Singkirkan dia dari sini. Mian, mengapa kamu berpikir jawaban standar ini salah? Ini seharusnya 3 bola. Melalui metode Flow. Rentung menjadi singularitas. Dan kemudian membuktikan bahwa manifold tertutup 3. Juga rentung menjadi singularitas. Apa yang kamu bicarakan? Bagian ini jelas sama dengan jawabannya. Mungkinkah masalah yang ditangani oleh ratusan matematikawan dan Profesor Joe bisa memiliki kesalahan atau kelalaian? Tepat sekali. Dia benar-benar berpikir dia semacam jenius matematika. Bisakah dia menemukan kesalahan yang bahkan Profesor tidak bisa temukan? Sangat sombong. Mian Mian tidak terlalu gugup kan? Dan salah membaca soal. Tidak, kompetisi tingkat ini tidak akan memiliki kesalahan seperti itu. Kenapa aku merasa Mian Mian benar? Tidakkah kamu setuju, Profesor Joe? Dia hanya bersikap tidak masuk akal. Berbicara omong kosong. Gu Mian Mian, berhenti berjuang sia-sia. Kamu kalah. Karena Profesor John tidak keberatan, maka saya mengumumkan pemenang babak ini masih Ada yang terawang. Memang ada. Mian, jawabanmu adalah yang benar. Kamu benar. Mengenai pembuktian singularitas, kita memang melewatkan sesuatu. Masalah ini memang memiliki kelalaian. Aku tidak pernah menyangka kita orang tua ini. The film was translated Sekarang justru and kalah dari narrated seorang by gadis M. muda. Media. Kalian orang Huaguo punya sebuah idiom. Apa namanya lagi ya? Yang muda harus dihormati. Kamu benar-benar patut dihormati. Hanya kebetulan. Tapi Profesor Johan, apakah kamu benar-benar berpikir jawabanku benar sekarang? Ya, Profesor Joe. Jawabannya, bagaimana mungkin itu benar? Bagaimana kalau Anda melihatnya lagi? Tidak perlu melihat lagi. Proses solusinya jelas dan logis, melengkapi dengan sempurna area yang kita lewatkan. Aku akan meminta seseorang datang dan segera merevisi parameter masalah ini. Mian, apakah kamu tertarik untuk
berpartisipasi dalam kompetisi matematika Amerika kami. Persyaratan apapun bisa diajukan. Tidak, Mian berasal dari Huaguo dan hanya mewakili Huaguo dalam kompetisi. Itu benar. Dengan seorang jenius sepertimu di Huaguo, masa depan komunitas matematika sangat menjanjikan. Juara kali ini adalah kamu. Karena demikian halnya, saya umumkan, pemenang kompetisi ini adalah... Tunggu sebentar. Profesor Johan, saya akan bertanya lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir? Apakah jawaban saya sudah benar? Aku mengonfirmasi, tidak. Baik. Jawaban untuk pertanyaan ini masih salah. Tidak mungkin. Aku sudah menghitungnya berkali-kali. Jawabannya sempurna. Tidak mungkin salah. Jika itu benar-benar salah, maka seluruh komunitas matematika salah. Itu berarti seluruh komunitas matematika salah. Dia hanya seorang anak tanpa latar belakang. Namun dia mengklaim komunitas matematika semuanya salah. Apakah dia gila? Sulit dikatakan. Bukankah dia juga mengatakan sebelumnya bahwa Profesor John salah? Dan hasilnya, itu juga terbukti benar. Profesor Johan, masalah ini berasal dari komunitas matematika, salah satu dari 7 masalah hadiah milenium. Masalah cabang dari konjektur Poincare. Namun selama ini, seluruh komunitas matematika, arah penelitiannya telah salah. Apa yang membuatmu berkata begitu? Saya akan menjelaskan sambil menyelesaikan masalah. Sambil menjelaskan kepada Anda. Karena untuk matematika sejati, 1% inspirasi lebih penting daripada 99% perhitungan. Contohnya, di sini, konvergensi manifold topologi hanya membutuhkan konstan Talin. Saya sudah belajar matematika selama puluhan tahun, tapi saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia tulis. Saya tidak mengerti sejak awal. Dengan memperkenalkan arus terinduksi dan metode aliran gradien pada manifold dan melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa konjektur Poincare adalah benar. Kontestan Mian. Dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa sedikit memahami 1/4 dari jawaban yang kamu tulis. Guru, aku baru saja mengirimimu foto-foto proses solusi. Aku akan menunggumu. Guru berkata, dia butuh 10 menit untuk meninjaunya. Baik, aku mengerti. Guru berkata, benar. Proses Mian sepenuhnya benar. Konjektur Poincare telah terbukti. Bagus. Bagus. Guruku dan aku telah menghabiskan separuh hidup kami meneliti konjektur Poincare, tapi kami selalu terjebak di tengah jalan. Tidak dapat menemukan metodenya. Mian, kamu telah memecahkan masalah kelas dunia ini. Kontestan Gumian Mian telah memenangkan secara berturut-turut 2 putaran kompetisi. Mari kita ucapkan selamat padanya atas kemenangannya dalam kompetisi Olimpiade Matematika Internasional ini. Juara. Baiklah, bagus. Mian, aku dengan hormat mengundangmu untuk bergabung dengan lembaga penelitian nasional kami. Manfaat dan perlakuan apa yang kamu butuhkan? Jangan ragu untuk bertanya. Institut Penelitian Amerika, itu adalah lembaga penelitian kelas dunia. Untuk masuk, sangat sulit. Bahkan Profesor John membutuhkan 40 tahun untuk masuk. Kesempatan seperti itu hanya diberikan kepada anak seperti ini. Mereka benar-benar tidak menyayangkan biaya untuk bakat. Sangat sulit bagi Huaguo kita untuk menghasilkan seorang jenius matematika. Dan kemudian kita kehilangan mereka lagi. Mian, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Apakah kamu benar-benar akan menolak tawaran yang begitu murah hati ini? Huaguo saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika kamu kembali, kamu mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan sebaik itu. Di dunia yang luas, banyak yang bisa dicapai. Jika tempat paling sulit membutuhkan saya, maka saya harus pergi ke tempat paling sulit. Terlebih lagi, itu masih tanah air saya. Baiklah, kalau begitu aku mendoakanmu sukses. Kontestan Gumian Mian telah memenangkan kejuaraan. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Semoga hati saya yang rendah hati dipersembahkan untuk Huaguo, dan semoga tahun-tahun saya diberikan kepada gunung dan sungai.